Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab pertama di semester genap ini ya. Untuk matematika wajib kelas 11, yaitu materinya barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Ya, kita masuk ke barisan. Apa sih barisan itu? Barisan adalah suatu deretan suatu deretan bilangan. Nah, barisan itu suatu deretan bilangan. Ini seperti pada biasanya aja barisan orang-orang berarti kan suatu yang terurut ya, baris berbaris, suatu deretan bilangan yang terurut biasanya ya. Nah, materi ini juga pernah kalian temui pada saat kalian kelas 9 SMP. Jadi di sini kita akan coba untuk ngebahasnya lagi. Kita akan bagi menjadi dua. Ada aritmatika dan geometri. Nah, dari kedua ini masing-masing memiliki sesuatu yang berbeda. Dalam barisan aritmatika, maka suatu deretan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih atau beda yang sama di sini bisa kita lihat dari contoh ya. Misalkan tadi ingat barisan aritmatika adalah suatu deretan bilangan yang terurut dan memiliki, jadi spesifikasinya di sini ya, memiliki selisih sama. Jadi mereka itu memiliki selisih yang sama. Contoh ya di dalam aritmatika, misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 2 ke 4 itu loncatnya ditambah 2. 4 ke 6 juga ditambah 2 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud memiliki selisih yang sama. Kalau contoh dari geometri itu adalah dia memiliki rasio ya, rasio sama. Maksudnya rasio itu yang gimana? Rasio itu bentuknya contohnya seperti ini. Misalkan saya punya 3, 6, terus 12, 24 seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini rasionya berarti adalah dikali 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, rasio itu bentuknya selalu perkalian. Gimana kalau nanti ketemu suatu barisan geometri yang kayak gini? 24, 12, 6, 3. Nah, ini kan arahnya itu terbalik ya. Harusnya kan ini dibagi 2, ini dibagi 2, dibagi 2. Cuman kan tadi dibilang rasio itu adalah bentuk perkalian. Berarti ditulisnya perkalian 1/2 gitu. Jadi tidak boleh ditulis bagi 2, tapi harus dibuat menjadi bentuk pecahan. Ini juga sama, dikali 1/2 dan seterusnya. Nah, kalau di sini selisih pun sama. Selisih ada juga yang bedanya itu bentuknya misalkan 12, terus langsung 7 misalkan, terus 2, terus min 3. Nah, 12 ke 7, 12 dikurang 7, 5. Berarti ini selisihnya adalah min 5 atau dikurang 5. 7 ke 2 juga dikurang 5. 2 ke min 3 berarti juga sama, dikurang 5. Sampai sini semoga dipahami ya konsep dasar dari aritmatika dan geometri. Ingat, konsep dasarnya ini mereka memiliki, kalau aritmatika dia punya selisih yang sama, sedangkan geometri dia memiliki rasio yang sama. Ini yang pertama ya yang kita bahas. Kita lanjut lagi. Nah, untuk rumus dari barisan aritmatika dan geometri biasanya disebut juga mencari suku ya, suku-suku berikutnya, karena rumus ini akan memudahkan kalian untuk mencari tahu suku yang
ditanya jika sudah terlampau jauh ya. Contohnya misalkan yang disebut suku ini, yang ini nih, ini suku pertama. Kalau ditanya suku, nah kalau yang ditanya suku itu artinya urutan bilangan. Suku ke-1, suku kedua itu artinya urutan bilangan ke-1, urutan bilangan kedua, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh ini berarti suku ke-1, 4 adalah suku kedua, terus 6 itu adalah suku ketiga, dan 8 adalah suku keempat. Begitupun di geometri sama. Ini suku ke-1 simbolnya U ya. 6 suku kedua dan selanjutnya. Nah, untuk barisan aritmatika sendiri, ini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Sedangkan di barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A R N min 1 adalah suku ke N. Nah, kalau A itu artinya adalah suku pertama. Jadi si A ini bisa juga disebut U1 ya, sama aja dengan nilai U1. Lanjut, kalau N itu menunjukkan urutan keberapa ditanya di dalam soal. Sedangkan B itu artinya adalah beda atau selisih. Beda selisih sama aja ya. Nah, untuk di geometri UN sama itu artinya suku ke N, A sama suku pertama atau U1. Nah, R-nya ini adalah rasio. Kalau yang ini N dikurang 1 itu sama ya, N itu menunjukkan urutan keberapa, terus nanti dikurang 1 rumusnya. Nah, biar enaknya kita langsung contoh soal aja. Tentukan, kita jadikan 2 ya. Tentukan suku ke 25 misalkan. Tentukan suku ke 25 dari barisan aritmatika berikut. Misalkan 3, 5, 9, 13. Nah, berarti di sini kita punya 3 adalah A atau suku pertama. A-nya 3. Kita bisa cari bedanya atau selisihnya dengan cara kita lihat loncatnya berapa ya. 3, oh, salah di sini. Harusnya bukan ini, maksudnya 1 ya. Ini harusnya 1, 5, 9, 13. Nah, kita lihat 1 ke 5 itu loncatnya 4, 5 ke 9 loncatnya 4, 9 ke 13 juga loncatnya 4. Kita punya A-nya adalah 1, B-nya 4, terus yang ditanya N-nya adalah suku ke 25 ya. Suku ke 25. Ingat yang tadi rumusnya A ditambah N min 1 dikalikan B. A-nya 1 ditambah N-nya ini nih yang ditanya. Suku ke berapanya berarti N-nya adalah 25 dikurang 1, 24 ya. Dikalikan bedanya 4. Berarti kita punya 1 ditambah 24 kali 4 itu 4 kali 4 16, 2 kali 4 8 tambah 1 96, berarti jawabannya adalah 97. Gampang ya. Nah, nanti ada soal yang bedanya negatif atau yang kayak tadi tuh kalau bedanya negatif 2, berarti di sini masukin aja B-nya negatif 2 nanti dikalikan kayak gitu. Semoga sampai sini paham ya. Kita lanjut, kalau yang ditanya adalah tentukan suku ke berapa ya? Suku ke-7 aja ya. U7 dari misalkan
3, 6, 12, dan seterusnya. Ini kan 3 ke 6, kita identifikasi dulu ya. Berarti suku pertamanya adalah 3, rasionya 3 ke 6, 6 ke 12 itu dikalikan 2 ya. Nah, yang ditanya adalah U7, maka rumusnya A R pangkat N dikurang 1. A-nya 3, rasionya 2, N-nya yang ditanya nih 7. 7, berarti 7 dikurang 1 yaitu 6 ya. 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Karena 2 pangkat 3 8, 8 dikali 8 ya 64. 64 dikali 3 12, 192. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut contoh soal yang lain ya untuk barisan geometri. Coba kalau bentuknya gini. Nomor 2. Misalkan setengah terus 2 per 2 per 6, 4 per 18. Kalau gini gimana cara tahu rasionya? Cara tahu rasionya dengan cara kita bagi aja. Kan kalau setengah ke 2 per 6 susah nih cara nyari tahu nih dikali berapa. Nah, cara tahu rasio dengan cara yang lain adalah rasio itu dengan cara membagi suku kedua dengan suku pertama. Berarti kan ini 2 per 6 dibagi dengan 1 per 2. Kalau dalam pecahan bisa ditulis dengan 2 per 6 dikali 2 per 1. 2 per 6 dikali 2 per 1 berarti jadinya sama dengan, boleh coret, ini tinggal 3. Berarti 2 per 3. Rasionya adalah 2 per 3. Yang ditanya adalah U7. Berarti di sini kita tulis U7 sama dengan A-nya suku pertamanya setengah ya. Setengah, rasionya tadi kita udah cari 2 per 3 dipangkatkan N dikurang 1, 7 kurang 1, 6. Nah, berarti ini setengah dikali 2 pangkat 6 tadi 64 per 3 pangkat 6 berarti adalah 27 dikali 27, 729. Ini boleh coret 64 bagi 2. Berapa 64 bagi 2? 32 ya. Berarti jawabannya 32 per 729. Nah, nyampe sini semoga dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Misalkan kita bagi 2 dulu ya tempatnya. Diketahui ada X min 1, 2X, dan 4X min 3. Diketahui X min 1, 2X, dan 4X min 3 mereka merupakan barisan aritmatika ya. Mereka adalah barisan aritmatika. Yang ditanya, tentukan nilai X-nya dari yang diketahui bahwa mereka adalah barisan aritmatika. Gimana cara mengerjakannya? Yuk kita kupas ya. Boleh kita tulis lagi X min 1, 2X, 4X min 3. Yang sama-sama kita tahu dasarnya adalah kalau misalkan di dalam barisan aritmatika mereka memiliki selisih yang sama. Berarti selisih yang sama itu dikatakan U2 dikurang U1 itu sama aja kayak U3 dikurang U2. Yang mana sih U1, U2, U3? U1, U2, U3 sesuai urutannya ya. Ini U1, ini U2, yang ini U3.
Tadi kan kalau misalkan mereka aritmatika memiliki selisih yang sama, berarti kan ke sini berarti mereka memiliki selisih yang sama. Misalkan ini selisihnya B, ini B. Nah, B itu bisa kita cari dengan mengurang suku kedua dikurang suku pertama, ataupun mengurang suku ketiga dengan suku kedua. Karena kalau selisih itu kan pengurangan dua urutan yang bersebelahan kan. U2 sebelahan sama U1, U2 juga sebelahan sama U3. Jadi bisa dicari pakai U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Kita lanjutin ya. Berarti di sini kita tulis nilai U2 dikurang U1 itu sama aja kayak nilai U3 dikurang U2. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi, selisihnya mereka memiliki selisih yang sama. Jadi U2 nya kita masukin 2x dikurang U1 nya adalah x min 1 sama dengan U3 nya adalah 4x min 3 dikurang U2 nya 2x. Nah berarti ini 2x dikurang x dapat x ya. Terus min ketemu min, di sini plus 1 sama dengan 4x dikurang 2x, 2x lagi, min 3. Tinggal pindah ruas. 1 ditambah 3 sama dengan 2x dikurang x. Berarti kita punya 4 sama dengan x. Selesai deh. Dapat nilai x-nya sama dengan 4 gitu. Nah, coba gimana kalau misalkan soal yang sama tapi yang diketahui dia adalah barisan geometri. Kita tambahin di sini ya, diketahui misalkan x min 8, x min 4 dan x plus 8. Nah diketahui di soal ini mereka adalah barisan geometri. Berarti cara mengerjakannya untuk mencari nilai x, ingat tadi rasio itu kan artinya perkalian dari kiri ke kanan. Kalau dibalik kanan ke kiri artinya pembagian. Ini U1, ini U2, ini U3. Berarti nilai U2 dibagi U1 akan sama dengan nilai U3 dibagi dengan U2. Dibaginya dari kanan ke kiri ya, gitu arahnya. Kalau kanan ke kiri berarti dibagi. U2 itu adalah x min 4 per x min 8 sama dengan U3 x plus 8 per x min 4. Nah berarti ini tinggal kita kali silang ya. Dikali silang kita punya x min 4 kuadrat sama x plus 8 dikali x min 8. X min 4 kuadrat, x dikuadratin x kuadrat, x dikali min 4 x dikali 2 min 8x, min 4 dikuadratin positif 16, yang ini x kuadrat min 8x plus 8x habis ya, jadi langsung aja negatif 64. Pindah ruas ini pasti habis, ini min 8x sama dengan 64 min 64 min 16, berarti min 8x sama dengan min 64 min 16 berarti min 80 ya. Berarti x sama dengan min 80 dibagi min 8, berarti x sama dengan 10. Selesai. Semoga dipahami. Contoh soal yang selanjutnya. Diketahui suku kelima dan ke-15 dari barisan aritmatika adalah 5 dan 25. Tentukan yang A beda dan suku pertama, B suku ke-20. Maka cara mengerjakannya, kita identifikasi dulu yang diketahui. Suku kelima berarti kita simbolkan dengan U5. Dan suku ke-15 kita simbolkan dengan U15. Suku kelimanya adalah 5 dan suku ke-15 nya adalah 25. Nah, dari sini kita bisa mencari
yang ditanyakan beda B dan suku pertamanya adalah A, yang B yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau U20 ya. Kita bongkar dari rumus apa? Rumus aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Yuk kita bongkar. Kalau misalkan yang diketahui U5, kalau misalkan yang diketahuinya adalah U5, maka A ditambah N-nya kan diketahui yaitu 5 ya. N-nya diketahui 5, berarti N dikurang 1. 5 dikurang 1 adalah 4. Jadi langsung aja A ditambah 4B sama dengan berapa diketahui? 5. Terus U15-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1. 15 dikurang 1 yaitu 14B sama dengan 25. Langkah selanjutnya diapain? Ya tepat sekali di eliminasi. A dikurang A habis, 4B dikurang 14B berarti negatif 10B sama dengan 5 dikurang 25 negatif 20. Berarti B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 10 yaitu 2. Dapat nilai B-nya, kita bisa cari A-nya dengan cara substitusi. Disubstitusikan ke A plus 4B sama dengan 5. A ditambah 4 kalikan B. B-nya 2, berarti 4 kali 2, 8 sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 8. Berarti A sama dengan negatif 3. Didapat D, A dan B-nya, terjawablah yang A. Tinggal kita kerjakan yang B. Yang B yang ditanyakan adalah suku ke-20. Berarti A ditambah N-1, 20 kurang 1, 19B. A-nya kita masukin negatif 3, ditambah 19B-nya itu adalah 2. Negatif 3 ditambah 19 kali 2 itu 38, maka jawabannya 35. Selesai, semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal contoh barisan geometri. Diketahui suku ketiga dan suku ketujuh barisan geometri adalah 4 dan 324. Tentukan rasio dan suku pertama. Yang B adalah suku ke-6. Ya, kita tulis ini ketahui identifikasi U3 sama dengan 4 dan U7 sama dengan 324. Kita berpatok dengan rumusnya UN geometri yaitu A R N dikurang 1. Berarti kita punya U3, rumusnya adalah A R dengan N dikurang 1, N-nya kan 3, berarti 3 kurang 1, 2 ya. R pangkat 2 sama dengan 4. Lalu U7 sama dengan A R pangkat 7 dikurang 1 berarti 6 ya, sama dengan 324. Nah, kalau udah sampai sini, karena dia adalah rasio dan ini bentuk perkalian, nggak bisa kayak barisan aritmatika ya di eliminasi. Kalau ini cara mengerjakannya itu dengan cara dibagi atau pakai perbandingan. Maksudnya gimana? Kayak gini nih. Berarti AR pangkat 6 biar saling menghabiskan kan harus dibagi ya. Jadi dibagi AR pangkat 2. Nah, R pangkat 6 kan tadi 324. R pangkat 2 adalah 4. Ini kan A-nya bisa dicoret nih. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 berlaku sifat eksponen, maka pangkatnya tinggal dikurang. Jadi R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4 adalah 81. Nah, di sini kita tinggal ubah 81 menjadi bentuk pangkat 4. Berapa pangkat 4 yang hasilnya 81? 81 itu berasal dari 9 kali 9 atau 9 pangkat 2. 9 itu adalah 3 pangkat 2, maka ini adalah 3 pangkat 4. Tadi kita punya R sama dengan 3. Dapat R-nya sama dengan 3, bisa kita cari nilai A-nya menggunakan substitusi. Kita punya AR pangkat 4 sama dengan maksudnya R pangkat 2. Kita punya R pangkat 2 sama dengan 4. R-nya udah dapat 3, berarti A dikali R pangkat 2 atau 3 pangkat 2 itu 9 sama dengan 4.
Jadi kita punya A nya sama dengan 4/9. Dapat nilai A dan dapat nilai R. Yang B yang ditanya adalah suku ke-6. Jadi kita bisa mencari dengan ini yang B ya, suku ke-6. Berarti rumusnya AR pangkat 6 dikurang 1, yaitu AR pangkat 5. A nya kita punya 4/9 dikalikan rasionya 3 pangkat 5. Berarti 4/9 dikalikan 3 pangkat 5 itu bisa dicoret sama 9. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Berarti di sini coret, jadi pangkatnya tinggal 5 kurang 2 yaitu 3. Berarti 4 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi jawabannya adalah 7 kali 4 28. 28, 8 simpan 2, berarti jawabannya 108. Jadi 4 dikali 27 adalah 108. Selesai ya nyampe sini. Semoga materi kita hari ini masih mudah dipahami. Silakan kalau ada yang belum mengerti ditanyakan secara langsung pada Ustazah. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penjelasan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.